Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya. Karena dia mengatakan, saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku-ngaku ngalor ngidul celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit dari Musa. Iya. Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida, tak delok ning dhuwur ono pangeran ta ora. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka mereka berpikir, Rabbukum wa rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibati buyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar ade pangeran, nak pangerane lagi lahir. Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe ora hafal wis nganggo sing terkenal ya al haqqu mesti wa zaqal. Ate kok angel temene kok. Ah semuso bidol-bidol iki. Nah, kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Enggak apa-apa misalnya ada kayak McGill. Agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibogeng itu ya Muslim. Kalau orangnya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Nah, itu yang dimaksud Quran, bal naqdhifu fil haqqi 'alal batil mesti fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah, karena PD-nya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya, nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang, sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngedikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak, ya ono nak limo lah, orang kok terus Mustafa barang. Kadang orang hafal Quran itu orang, anaknya kon ngapal loh. Bapaknya ragil ngapal. Mulane bareng anaknya kangilan, bapaknya ngamuk. Wis 5 tahun ra khatam-khatam. Bapakmu kan setor dong. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapaknya itu mudik, gremeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, romulan nyerah. Mengkuwo ya kadang dolim, kemudian dia rapal kok maksa. Kalau betul anaknya goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati, sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngedikan gini, ini di awal surat juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi, wong lahirnya di bumi? Berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Fir'aun lahirnya ning awang-awang, ora ono langit bumi. Wong Fir'aun lahirnya ning Mesir. Wis ono Nil. Ujuk-ujuk dadi pangeran rapi kok gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran Usir, aruni, gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kalau aruni madza khalaqu min al-ardi. Tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok apa. Nah gak iso gawe urun. Am lahum syirkun sama urun, sirkun urun. Jadi Tuhan itu fair. Tapi ayat-ayat ini tidak populer. Mubalek mau nerang tolong ayat. Ana wong mati dalil kullu nafsi dha'iqatul maut. Nak ana wong kawin wa min ayati. Nak ana wong sunat wa mayarghabu amillati Ibrahim illa man safiana. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Ya Quran udah ditolong ayat itu terus bisa. Coba sekarang sampean tak ceritani, orang ono wong cerdas wong Mekah kok Jubair bin Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Madinah.
Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lewat tebusan. Lah iki nak tebusan iku cara Khawarij berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir, kang keyakinan iku kafir, berarti ki suudzon mek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil, toh akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas yen salah pikiran. Tak tuntut lho nganti akhir. Dadi hal iku ora kok ngembalno kafire gak mergo mesti men. Nah, koyo kowe lah, kowe misale ada anak Miktisen kuat, terus tukaran mbek cak SMA. Kira-kira mbok baro mbok pisah. Barno wae mesti menang ngono maksudnya. Ya paham. Nganti kowe misah mergo anakmu kok reto-reten potensi kalah. Ya, Sar. Kowe nak yakin menang kira-kira mbok baro ta mbok pisah? Barno. Lah ngembarnone Islam kompetisi ambek batil kok ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temen ora dicontohno sing ada. Paham? Mergo mesti menangi barang hak. Paham? Paham tenan to? Awas. Nah, bareng Mut'im bin Adi itu jadi delegasi. Apa? Bebasno tawan. Nabi pas maghrib, dalam maca surat ya ora panjen Nabi ku wong keramat ya, mukjizat. Nabi maca surat Tur, maca Quran. Nabi nak maghrib pas iku dalam maca surat At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqil. Terus ana ayat terus sesuai ana ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinu. Tak terjemah ya manane. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah alam raya ini semua penghuninya itu diciptakan tanpa sebab? Tanpa pembuat, tanpa yang menciptakan. Am humul khaliqun, atau yang mereka orang-orang kafir merasa sebagai pencipta langit bumi? Ya sudah, am khalaqus samawati wal ardo, apakah Tuhan-Tuhan itu menciptakan langit bumi? Atau mereka yang menciptakan langit bumi? Bal la yuqinu, mereka pun tidak yakin. Artinya gini, ayat itu artinya gini. Kalau selain Allah itu Tuhan, tunjukkan apa mereka bikin langit bumi. Fir'aun lahir di bumi, Yesus di bumi, Lata Hubal di bumi. Bahkan materinya dari batu. Wong materi ini kok watu kok jadi pangeran. Watu pangerane Hubal di watu. Barang tiga imripat terus jadi pangeran kan, jadi pangeran anak kan. Buat terus-terusannya ayatnya. Am khalaqus samawati wal ardo. Kalau kamu tidak ngakui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong apa wis ra pangeran berarti pangerane kowe berarti sebagai langit bumi. Bal la yuqinun, mereka pun enggak ngaku ya pancen gawe langit bumi. Jubair Mut'im bin Adi saking enggak kuat marani Nabi sungkem. Ya Muhammad ma tarok tali akli nasihat. Muhammad utek-untek nggo nglawan kowe. Wis iman. Mergo logika iya. Nak pangerane Lata Hubal lahire ning bumi. Nak pangerane manusa ora melok gawe langit bumi. Langsung Mat iman entek man akal entek. Tapi ayat ini mubalik dora apal lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau mlebu Islam mergo Quran ngekeki mahlatun nazar, kesempatan berpikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin tajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam. Famah hilil kafirina amhilhum ruwaya. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar bah. Oh itu kowe Khawarij itu tak-tak. Mulane khusyuk Umar ini dikurangi. Mikire sing dhuwur, ibadahe sing dhuwur, khusyuke dikurangi. Penting gak maksiat. Sing penting mboten apa? Maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujjah qul falillahil hujjatul. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau nerangkan Quran misalnya gini, ada ayat gini, misalnya di surat Kahfi. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Dari pangeran, aku rapopo, pangeran rapopo, tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah, ma asyattu, orang nyekseni ingsun khalqas samawati wal ardi, bahkan wala khalqan fusihim. Bahkan saya tidak mensaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sendiri. Nah, saiki Firaun misalnya ditakoki, man abuka. Ndekne di bapak. Mulane bener Nabi Musa langsung nganggo jurus rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Terus diam-diam mereka iman. Mereka mikir, Firaun pangeran, bapak rak gak pangeran. Kan pangerannya terlambat datang. Berarti babanya dulu tanpa Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa Tuhan. Jadi jelimet.
Orang ngono, maksudnya ra Tuhan Tuhan Bapak sing Tuhan tenan. Berarti ya sitok. Ora sitok loro. Nah, macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir, Islam itu enggak apa-apa, dipelajari di mana saja oleh siapa saja enggak apa-apa. Asal Islamnya apa? Asal pasti akan yang dialami adalah balnat bil haqqi alal. Dan uniknya ini mujizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lawe imane wis mukhtalaf alaih, mergo muqallid. Ya ta. Lho coba imannya wong desa-desa sing ora tau nazar, ora tau salat, ora tau nazar, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi lahire ning ndi, pokoke Islam iku mergo KTP. Islam ndekne mukhtalaf alaih enggak cara ulama. Enggak jawab saja. Mukhtalaf alaih bisa saja dia jadi Kristen cara ulama ya ora pindah agama, pancen ora tau Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadzoris sahih. Dia harus pernah mikir yang benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non-muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaguhu fa idza huwa zahir. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebatilan. Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking PD-nya Quran, PD-nya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat kue dia anak kayak Mike Tyson kuat, tukaran ambek cah krempeng bocah SMA. Kira-kira kue kesusu misah apa mbok bareng? Bareng. Kok kowe ora kuwatir anakmu? Nah kira-kira seperti itu. Barang hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non-Islam dalam hal hujah loh ya. Bukan kehidupan mapan tapi dengan dalam hal apa? Hujah. Argumentasi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan kira-kira akal gampang terima mana? Satu Tuhan. Ning dinggon jago ya sitok. Pemenang ya Bu. Sitok. Kan gak iso lho Mbah. Pemenangnya 3. Jadi aneh. Ya finalis 3 mungkin, tapi yang didu meneh tetep. Tapi nak hure pemenangnya 3 kan aneh. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Ya itu yang dimaksud kulat apa? Sebutin apa? Kulillah terus wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalim. Kira-kira maknane wis gak apa-apa kowe mikir Islam cek mikir kafir ya tak terangno kowe mbok sing sesat. Lah iku ora kok Kanjeng Nabi mamang ning kebenaran Islam ora ngekeki kesempatan non muslim berpikir Islam secara apa jernih. Toh kok nak wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zaqa. Niki jelas gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Qum, itu sering saya pelajari. Itu ada kitab Al-Hudnah, kitab perjanjian dengan damai dengan non-muslim. Itu beliau cerita, ya ada hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka, ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebarno, karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Iku Nabi yang muni ya gak apa-apa. Umar gremeng, masyhur. Saking gremenge Umar sampai alat tabi Rasulullah. Jenengan tese Rasulullah. Dari Nabi jabe bala ya aku cek Rasulullah. Lah tapi kenapa bikin perjanjian kalimatu tidaniyah Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jawab Nabi ya, ana Rasulullah wala yudai adillah abadan. Aku itu Rasulullah. Gak ngarah di baro pangeran. Nabi Umar sing gremang-gremeng. Abu Bakar parani. Cara kowe dekne cek Rasulullah. Abu Bakar ya gua Rasulullah. Ya dekne cek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar itu punya kalimat yang seperti jawabannya Nabi, padahal tidak janjian. Gua Rasulullah, wala yudai Allahu abadan. Dekne ku Rasulullah. Ora bakar di baro pangeran. Umar semua lidek. Wah, ini kok bodoh.
Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang. Saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoknya angger aneh-aneh ngono kuwi aja melo-melo. Iku urusane Kanjeng Nabi mbek kekasih itu ben. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdase sahabat Nabi sing disebut Babul Ilm ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhail bin Amr. Nggih sinten Suhail bin Amr iku utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hadza ma shalaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama teke sing ditulis Sayyidina Ali nyen wis pinter zaman iku iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Dari Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah, tak perangi cok. Tulis Muhammad bin Abdullah, jangan pakai Rasulullah. Terus dari Kanjeng Nabi, busak li. Terus dari Ali, moh kalau buatan arah busak. Wong kok busak status Muhammad Rasulullah. Wong kok busak gendera lain-lain. Wah kira-kira ngono cara. Tidak jadi kira-kira. Soalnya aku ngomong ngono, iki ngomong ilmu. Kowe lho sing nafsiri. Jadi Sayyidina Ali zaman itu orang ormas, pokoknya dia itu jujur wae. Ora usah cangkem elek. Misalnya kowe cangkem elek ya biasa wis bakat napa. Aku mau wong kok ngapus tulisan Muhammadur. Jawab Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Law alimna annaka rasulullah ma qatalnaka walakin iktub Muhammad bin Abdullah. Tulis li, iku hapus. Ndak ya Rasulullah ndak hapus. Secara Kanjeng Nabi, dulani, tanganku cekelno. Cekelno mergo Nabi ra iso maca, cekelno tulasin aku sing hapus. Bareng Nabi mulai enggak hapus. Nabi ku yo lucu ngene kan. Masa tak hapus aku yo tetep Rasulullah. Ya saya ngerti kan. Enggak apa-apa. Jadi harus wong tulisan wae padha dihapus aku yo tetep Rasulullah nang Sayyidina Ali mulai nampu iya. Jadi Nabi itu rileks. Ora koyo kowe protang-protong gowe iso. Nan jihad to. Ya maksudnya gue ya mikir kabeh ono ilmune. Itu peristiwa nama Hudaybiyah. Akhirnya ditulis ada masalah Ali Muhammad bin Abdullah.